Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelajar Indonesia. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak persilahkan untuk membaca doa terlebih dahulu. Baca doa, dipersilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini, Bapak akan menyampaikan beberapa materi tentang pembagian kekuasaan, di mana tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, kalian akan memahami tentang pengertian pembagian kekuasaan. Yang kedua, kalian akan mengetahui jenis-jenis pembagian kekuasaan. Dan yang ketiga adalah kedudukan fungsi dari pembagian kekuasaan tersebut. Kita lihat yang pertama, mengenai pengertian pembagian kekuasaan, di mana pengertian saat ini kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Dibagi menjadi dua kata. Yang pertama ada pembagian dan yang kedua ada kekuasaan. Pembagian merupakan suatu proses menceraikan beberapa menjadi satu bagian. Sedangkan kekuasaan merupakan suatu wewenang atau hak untuk melakukan sesuatu. Itu adalah pengertian. Kita masuk kepada pembagian kekuasaan menurut para tokoh, di mana yang pertama menurut John Locke, yang kedua menurut Montesquieu. Menurut John Locke, pembagian kekuasaan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, pembagian kekuasaan legislatif. Yang kedua, pembagian kekuasaan eksekutif. Dan yang ketiga adalah pembagian kekuasaan federatif. Pembagian kekuasaan legislatif yang berfungsi untuk membuat undang-undang dasar. Sedangkan eksekutif itu melaksanakan undang-undang dasar, serta federatif melakukan hubungan diplomatik negara satu dengan negara lain. Itu adalah pembagian kekuasaan menurut John Locke. Kemudian selanjutnya pembagian kekuasaan menurut Montesquieu, di mana Montesquieu di sini membagi tiga pembagian kekuasaan yang mungkin berlaku di Indonesia. Yang pertama, pembagian kekuasaan secara legislatif. Yang kedua, pembagian kekuasaan eksekutif. Dan yang ketiga, pembagian kekuasaan secara yudikatif. Pembagian legislatif di sini bertugas untuk membuat undang-undang. Sedangkan pembagian kekuasaan eksekutif adalah melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga, pembagian kekuasaan yudikatif itu bertugas mengadili serta mengawasi terjadinya pelanggaran dari rancangan undang-undang itu sendiri. Kita lihat kepada siapa pelaku, siapa lembaga yang bertugas dalam pembagian kekuasaan tersebut. Yang pertama, pembagian kekuasaan legislatif, di mana pembagian kekuasaan legislatif di sini yang membuat undang-undang itu dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Sedangkan pembagian kekuasaan legislatif itu dilaksanakan oleh Presiden dan Wakil Presiden serta Menteri Kementerian dari Dalam. Kemudian pembagian kekuasaan yudikatif itu oleh lembaga MA, lembaga MK, dan lembaga MI. Yang pertama, MA singkatan dari Mahkamah Agung, MK Mahkamah Konstitusi, dan MY Mahkamah Yudisial. Dari ketiga pembagian-pembagian tersebut, yang berlaku di Indonesia saat ini adalah satu. Ada pembagian legislatif, pembagian kekuasaan eksekutif, dan pembagian kekuasaan yudikatif. Mungkin itu materi yang bisa Bapak sampaikan. Untuk memahami betul, Bapak akan memberikan tugas pada kalian. Nanti kalian bisa dilihat tugasnya di akhir video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Tetap semangat dan mohon dibaca kembali
pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas mengenai penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia seperti apa. Silahkan kalian buka buku modulnya di LKS halaman 25. Nanti kita akan bahas ke sana. Saja mungkin yang bisa dapat Bapak sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu dan bisa bertemu di pembelajaran minggu depan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelajar Indonesia.